Hai semuanya, ketemu lagi di channel YouTube aku bersama aku Virakania Arman. Di video kali ini, sesuai dengan judulnya, aku bakal share ke kalian 5 buku yang paling berpengaruh dan jadi favorit aku selama aku mempersiapkan untuk bisa ujian IELTS. Dari 5 buku ini, yang bakal jadi favorit adalah di buku nomor ketiga dan kelima. Jadi jangan lupa untuk nonton terus sampai habis. Kalau kamu belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe juga. Dan kalau kamu ngerasa bahwa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk di like. Thank you. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Buku dari Cambridge, judulnya adalah English Grammar in Use. Sebenarnya balik lagi ke masing-masing dari diri kalian ya. Apa kamu kurangnya di mana, kamu bagusnya di mana, vocab kamu gimana, grammar kamu gimana. Kalau kamu udah tahu strength and weaknesses dari kamu, baru kamu bisa menentukan buku apa sih sebenarnya yang paling penting untuk persiapan ujian IELTS. Nah, kalau di aku, kebetulan aku tuh sebenarnya kalau speaking lancar-lancar aja, cuma kadang-kadang grammar aku tuh udah kayak acak-adut gitu dah pokoknya. Buku pertama yang aku pegang adalah buku English Grammar in Use dari Cambridge ini. Jadi aku tahu kelemahan aku adalah di grammar, dan aku memaksimalkan untuk bisa memperbaiki grammar-grammar biar nanti pas speaking nggak cuma lancar tapi juga grammarnya benar. Itu buku nomor pertama. Yang kedua adalah Barron's Essential Words for IELTS. Jadi kita ketahui sendiri di mana IELTS ada tes tulisnya atau ada writing testnya. Salah satu yang jadi nilai poin plus juga kalau misalnya vocab kamu nggak itu-itu aja. Itu kenapa akhirnya buku Barron's ini jadi panduan aku juga untuk memperkaya vocab-vocab yang bisa aku pakai ketika nanti ujian writing test di IELTS. Favorit aku yang ketiga adalah namanya Check Your English Vocabulary for IELTS by Rowden Wyatt. So, buku yang ketiga ini, gambarnya kalau nggak salah warna merah. Ini adalah salah satu buku panduan yang disaranin oleh guru private IELTS aku. Menurut beliau, vocab-vocab yang ada di buku ini sering banget keluar di ujian-ujian IELTS. Jadi, itu kenapa buku ini jelas salah satu favorit aku untuk belajar vocabulary dan memperkaya lagi vocabulary aku. Nah, kita masuk yang keempat. Jadi kalau udah grammar udah oke, vocab udah oke, lanjut lagi kita mulai latihan soal. Karena menurut aku IELTS itu sebenarnya chance kamu untuk bisa dapat nilai tinggi itu ya dengan latihan soal. Buku keempat yang jadi favorit aku adalah Barron's IELTS Practice Exams. Ini bukunya cukup tebal, ada beberapa set soal. Berasa bahwa kamu tuh lagi di ujian IELTS. Ini buku seru banget buat jadi salah satu panduan kamu untuk latihan lagi dan bisa dapat IELTS yang nilainya tinggi. Nah, di nomor 5 yaitu buku favorit aku banget. Judulnya adalah Official Cambridge English IELTS. Jadi ini ada beberapa seri, kayaknya sekarang udah sampai seri 15 ya atau 14. Dan katanya sih sebenarnya makin tinggi serinya, makin mirip sama soal IELTS yang sebenarnya. Makanya kalau aku saranin, belajarlah dari edisi yang paling terbaru, baru ke belakang ke yang paling awal-awal. Kalau kamu udah latihan terus dan bikin simulasi exam sendiri secara mandiri, insya Allah lancar ujian IELTS-nya. Juga mungkin teman-teman ngerasa, aduh kalau beli semua berapa tuh harganya. Dan aku juga waktu itu nggak beli semua ya. Ada juga yang aku pinjam dari perpus di kantor, dari perpus di kampus. Jadi kalau misalnya kamu ngerasa bahwa pas ngecek di toko buku, aduh kemahalan nih atau nggak ketemu gitu kan ya, jangan lupa untuk ngecek dulu di perpus kampus. Karena biasanya ada tuh section yang bagian untuk ujian-ujian IELTS atau TOEFL. Terus yang kedua, sekarang lagi COVID sih ya. Sebenarnya kalau kamu tinggal di ibu kota provinsi atau di Jakarta, jangan lupa untuk mampir juga ke perpustakaannya Bank Indonesia. Khususnya kalau misalnya di perpustakaannya Bank Indonesia yang di Samarinda, di Kalimantan Timur, itu aku tahu banget ada beberapa buku IELTS yang mungkin bisa baca di sana dan bisa latihan soal juga. Untuk meminimalisir biaya, bisa juga kamu pinjam di perpustakaan-perpustakaan daerah di provinsi maupun di kota. Terus selanjutnya bisa juga untuk cek e-booknya, karena tentu saja e-book itu lebih murah dibandingin kamu punya buku fisik. Walaupun memang mungkin nggak bisa jadi sambil coret-coret gitu kan, atau bisa langsung ngerasain exam beneran megang paper gitu ya. Tapi at least kamu tahu, kamu bisa dapetin intisarinya dari soal-soal ujian ini. Nah, kalau kamu misalnya ada pertanyaan-pertanyaan lain mengenai IELTS, jangan khawatir untuk bisa nanya langsung ke kolom komen di bawah. Kalau kamu ngerasa
kayaknya aku nggak suka nih nulis komen di bawah, nggak enak dilihat orang-orang, kamu bisa kirim email juga ke aku di virakaniarman@gmail.com. Aku tulis di bawah sini juga. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe kalau kamu ngerasa bahwa video ini bermanfaat. Thank you for supporting me and see you in the next video. Bye bye.